Merdeka, saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Seorang siswa di Medan, Sumatera Utara dihukum gurunya belajar di lantai kelas karena menunggak SPP selama 3 bulan. Sebuah ironi di negeri ini karena dalam konstitusi, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan pendidikan generasi penerus bangsa oleh siapapun tanpa terkecuali. Di Indonesia masih sering kita dengar istilah sekolah favorit atau sekolah buangan. Padahal pemerintah seringkali melakukan penyesuaian kurikulum untuk pemerataan kualitas pendidikan. Tapi gap ini terus saja terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut saya, ternyata ada perkara prinsip yang dilanggar. Merujuk trilogi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, tut uri handayani. Sebuah rangkaian kata yang sering kita dengar namun sering juga disalahartikan. Dan akhirnya merubah mindset pendidikan kita yang seharusnya inklusif menjadi feodal. Banyak diajarkan, bahkan saya juga pernah diajarkan maksud filosofi tersebut dijabarkan secara terpisah, yaitu ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi contoh, hanya diperuntukkan untuk guru. Hingga muncul istilah dalam kepercayaan masyarakat Jawa bahwa guru adalah singkatan dari digugu lan ditiru, yang artinya dianut dan ditiru. Ing matya mangunkarsa atau di tengah mendampingi itu hanya diperuntukkan untuk orang tua, dan tut wuri handayani atau di belakang memberi dorongan hanya diperuntukkan untuk siswa. Imbasnya, guru dianggap dewa dan siswa hanyalah kerbau yang bisa digiring. Padahal trilogi tersebut harusnya dimaknai sebagai sesuatu yang utuh. Artinya, baik guru, orang tua, hingga siswa harus memberikan contoh sekaligus mendampingi dan memberi dorongan. Mengapa harus demikian? Ya, karena pendidikan adalah sebuah ekosistem yang setiap instrumennya harus mengambil sikap mutualistik. Pendidikan bukanlah rantai makanan yang menciptakan puncak predator. Ini juga selaras dengan fenomena perundungan dalam pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Bayangkan, jika setiap anak siswa memahami trilogi pendidikan secara benar, tidak akan ada lagi superioritas. Siapa yang paling pintar, si paling populer, atau si paling kaya. Semuanya sama, saling memberi contoh, saling mendampingi, dan memberi dorongan. Sebuah sumbu masalah sederhana yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh Ki Hajar Dewantara sejak lama, namun sejak lama pula disalahartikan. Sekarang coba teman-teman lihat, perhatikan mengapa sekolah swasta bergengsi itu mahal. Justru sekolah-sekolah mahal dan bergengsi ini menerapkan trilogi pendidikan secara benar. Apa yang sekolah ini tawarkan kepada market mereka? Apalagi kalau bukan contoh, dampingan, dan dorongan. Hanya itu, sesuatu yang seharusnya menjadi standar sejak lama, yang justru hari ini masyarakat membayar lebih untuk hal itu. Tentu banyak guru yang sudah menerapkan trilogi dengan benar. Contohnya ada guru yang menggunakan AI untuk memotivasi atau mendorong cita-cita muridnya. Sebuah langkah luar biasa di sebuah republik di mana generasi muda masih banyak yang takut untuk bercita-cita. Dan pesan untuk Pak Presiden, mungkin Bapak punya standar akademis tentang keberhasilan pendidikan di era Bapak, tapi coba mulai dari sesuatu yang sederhana. Pastikan anak-anak Indonesia tidak takut untuk bercita-cita. Merdeka.